Pernah kepikiran nggak? Berapa banyak uang yang lo buang cuma buat bikin orang yang nggak lo kenal terkesan di media sosial? Lo makan mie instan di kosan, tapi posting steak mewah di Instagram. Lo pusing mikirin cicilan, tapi sibuk edit foto biar kelihatan kayak sultan. Di Mastic, kita nggak bakal bahas cara cepet kaya, tapi kita bakal bahas satu filosofi kuno yang bakal bikin lo berhenti jadi badut digital. Ini dia, Amor Fati. Berhenti pura-pura dan mulai cintai nasib lo sebelum gengsi ngebunuh dompet lo pelan-pelan. Masalah terbesar generasi kita adalah sindrom sultan digital. Lo merasa harus membagikan foto makan malam mewah, padahal setelah itu lo makan mie instan di kosan selama sisa minggu. Lo sedang terjebak dalam perlombaan pamer yang tidak ada garis finishnya. Amor Fati hadir untuk menampar logika lo. Buat apa mencintai opini orang asing jika lo membenci saldo rekening lo sendiri? Mencintai nasib berarti berhenti merasa kurang hanya karena melihat postingan orang lain yang mungkin saja juga hasil pinjaman. Kejujuran pada diri sendiri adalah kemewahan yang sebenarnya tidak bisa dibeli. Mari kita jujur, pura-pura kaya itu melelahkan dan sangat mahal. Lo butuh energi ekstra untuk memikirkan sudut foto yang pas agar retakan di tembok rumah lo tidak terlihat oleh pengikut lo. Lo menghabiskan uang yang tidak lo miliki untuk barang yang tidak lo butuhkan demi memukau orang yang sebenarnya tidak peduli. Amor Fati mengajarkan bahwa setiap momen dalam hidup lo, baik itu saat dompet tebal atau tipis, adalah bagian dari perjalanan yang harus dirayakan. Berhenti menjadi aktor dalam drama kemiskinan yang dibungkus kemewahan, dan mulailah menjadi pemilik sah atas hidup lo sendiri. Filosofi ini mengajak lo untuk melihat realita finansial sebagai tantangan, bukan kutukan. Jika saat ini gaji lo hanya cukup untuk makan dan bayar kos, terimalah itu dengan kepala tegak. Mencintai nasib berarti lo menggunakan keadaan sulit itu sebagai bahan bakar untuk tumbuh, bukan sebagai alasan untuk berhutang demi validasi. Orang yang sudah berdamai dengan nasibnya tidak akan mudah digoda oleh iklan pay later yang menjanjikan surga dunia namun memberikan neraka cicilan. Lo menjadi tidak terkalahkan karena kebahagiaan lo tidak lagi digantungkan pada jumlah like di postingan pamer. Pernahkah lo merasa cemas saat melihat teman lama lo mengunggah foto liburan ke luar negeri sementara lo masih berkutat dengan pekerjaan yang membosankan? Itu adalah tanda bahwa lo belum mempraktikkan Amor Fati. Kamu sedang membandingkan halaman belakang rumah lo yang berantakan dengan ruang tamu mereka yang sudah didekorasi sedemikian rupa. Cintai nasib lo yang sedang berjuang, karena di sanalah karakter lo dibentuk. Kesuksesan yang dibangun di atas pondasi kejujuran jauh lebih kokoh daripada kesuksesan semu yang dibangun dari hasil menjilat atau meminjam sana-sini. Amor Fati juga berarti berhenti menyalahkan keadaan atau masa lalu atas kegagalan finansial lo hari ini. Ya, mungkin lo tidak lahir dari keluarga konglomerat, tapi terus mengeluh tidak akan menambah angka di saldo ATM lo. Terimalah titik start lo saat ini sebagai posisi terbaik untuk melompat lebih tinggi. Jangan habiskan energi lo untuk pura-pura jadi sultan. Gunakan energi itu untuk belajar skill baru yang bisa mengubah nasib lo secara nyata. Mencintai nasib adalah tentang mengambil kendali penuh atas apa yang bisa lo ubah dan merelakan apa yang memang sudah digariskan oleh semesta. Dunia media sosial adalah panggung sandiwara terbesar yang pernah diciptakan manusia. Banyak orang yang terlihat seperti singa di Instagram, tapi sebenarnya mereka hanyalah kelinci yang gemetar saat penagih hutang datang mengetuk pintu. Dengan Amor Fati, lo tidak perlu ikut dalam kegilaan itu. Lo bisa makan di pinggir jalan dengan tenang tanpa merasa perlu membagikannya ke dunia. Ketenangan mental yang lahir dari penerimaan diri jauh lebih berharga daripada 1000 komentar pujian dari orang yang bahkan tidak tahu nama belakang lo. Jadilah asli di dunia yang penuh dengan barang imitasi. Mencintai nasib bukan berarti lo tidak boleh punya impian besar, tapi lo tidak boleh benci dengan proses kecil yang sedang lo jalani. Jika hari ini lo harus naik transportasi umum, nikmati perjalanannya dan amati sekitar lo. Jangan terus-menerus menatap layar HP sambil berandai-andai punya mobil mewah milik orang lain. Fokus pada langkah lo sendiri, sekecil apapun itu. Keajaiban finansial seringkali dimulai dari rasa syukur atas apa yang ada di tangan, bukan dari rasa iri atas apa yang ada di tangan orang lain. Syukur adalah magnet bagi rejeki, sedangkan iri adalah magnet bagi hutang. Bayangkan betapa banyaknya uang yang bisa lo hemat jika lo berhenti peduli pada tren yang berganti setiap minggu. Amor Fati memberi lo kekuatan untuk berkata tidak pada barang-barang sampah yang hanya akan memenuhi gudang rumah lo. Lo tidak perlu pengakuan dari orang-orang yang hanya menilai manusia dari merek sepatunya. Lo tahu nilai diri lo tidak ditentukan oleh benda mati yang melekat di kulit lo. Orang yang sudah mencintai nasibnya biasanya memiliki tabungan yang jauh lebih sehat karena mereka tidak perlu mengeluarkan uang untuk membiayai gengsi yang sebenarnya tidak berguna. Sultan beneran biasanya malah hobi pakai kaos polos dan sandal jepit karena mereka sudah tidak butuh pengakuan siapapun. Hanya sultan gadunganlah yang merasa perlu memakai logo besar-besar di dadanya agar dunia tahu kalau mereka punya uang.
Amor Fati membantu lo untuk mencapai level mentalitas sultan yang asli. Lo merasa kaya bukan karena punya segalanya, tapi karena lo merasa cukup dengan apa yang ada. Rasa cukup ini adalah kekayaan sejati yang tidak akan pernah bangkrut meski pasar saham sedang hancur lebur atau ekonomi dunia sedang dilanda krisis. Terapkan filosofi ini pada cara lo mengelola pendapatan bulanan yang mungkin masih pas-pasan. Cintai porsi kecil yang lo miliki dan kelola dengan penuh dedikasi. Jangan meremehkan uang receh hanya karena jumlahnya tidak spektakuler untuk dipamerkan. Dalam pandangan Amor Fati, setiap rupiah adalah bagian dari nasib yang harus dijaga dengan baik. Kedisiplinan lo mengelola hal kecil adalah bukti bahwa lo siap menerima tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Jangan minta nasib yang lebih baik jika lo belum bisa mencintai dan mengelola nasib yang lo miliki saat ini. Media sosial seringkali menciptakan standar hidup yang tidak manusiawi dan membuat kita merasa gagal jika tidak mencapainya di usia muda. Amor Fati adalah penawar racun bagi tekanan tersebut. Lo sadar bahwa setiap orang punya garis waktu dan ujiannya masing-masing. Jika jalan lo sedikit lebih berliku dan lambat, tidak apa-apa, cintai liku-liku itu. Mungkin di sana ada pelajaran berharga yang tidak didapatkan oleh mereka yang melaju di jalan tol dengan fasilitas mewah. Proses lo adalah milik lo, dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga untuk dicintai, bukan untuk disembunyikan. Berhenti membuang waktu untuk mengedit foto demi terlihat lebih sukses dari kenyataan. Waktu yang lu gunakan untuk membangun citra lebih baik digunakan untuk membangun aset. Ingat, aset akan memberi lu makan saat lu tua, sedangkan citra hanya akan memberi lu kelelahan mental. Amor Fati membebaskan lu dari tuntutan untuk selalu terlihat sempurna di mata orang lain. Lu berani memperlihatkan bahwa lu sedang berjuang dan itu adalah hal yang sangat terhormat. Kejujuran akan membawa lu pada relasi yang tulus, sedangkan kepalsuan hanya akan menarik para penjilat di sekitar lu. Seringkali, kita merasa menderita bukan karena keadaan hidup kita, tapi karena ekspektasi kita yang terlalu jauh dari realita. Kita menderita karena kita ingin nasib orang lain, bukan nasib kita sendiri. Amor Fati mengajak kita untuk menurunkan ekspektasi dan meningkatkan penerimaan. Saat lu berhenti menolak nasib lu, penderitaan lu akan berkurang drastis secara otomatis. Lu akan menemukan bahwa hidup dengan apa adanya ternyata jauh lebih ringan daripada hidup dengan apa katanya. Beban hidup lu akan terasa berkurang separuh saat lu berhenti memikul beban penilaian orang lain di pundak lu. Lihatlah sekeliling lu. Ada banyak kebahagiaan gratis yang sering lu lewatkan karena terlalu sibuk mencari kebahagiaan yang berbayar. Mencintai nasib membuat mata lu terbuka pada hal-hal sederhana yang selama ini tertutup oleh kabut ambisi palsu. Segelas teh hangat di sore hari atau obrolan jujur dengan sahabat sejati adalah kemewahan yang tidak butuh filter kamera. Amor Fati membuat lu sadar bahwa hidup ini bukan tentang panggung sandiwara, tapi tentang pengalaman batin yang mendalam. Kebahagiaan sejati tidak butuh validasi publik, ia cukup dirasakan di dalam hati yang tenang dan damai. Dalam aspek pekerjaan, mencintai nasib berarti melakukan yang terbaik di posisi yang lu miliki sekarang, meski itu bukan pekerjaan impian lu. Lakukan tugas lu dengan cinta dan integritas, karena itulah cara lu menghormati nasib lu. Etos kerja yang lahir dari Amor Fati akan menarik peluang-peluang baru yang lebih besar dengan sendirinya. Lu tidak perlu menjilat atau pamer, biarkan kualitas kerja lu yang berbicara lebih keras daripada postingan pencapaian lu yang berlebihan di LinkedIn atau Instagram. Hiduplah dengan gaya yang diam tapi berisi. Orang yang benar-benar mapan biasanya tidak akan berisik di media sosial tentang berapa banyak uang yang mereka habiskan hari ini. Mereka terlalu sibuk menikmati hidup mereka yang sebenarnya daripada sibuk mendokumentasikannya demi pengakuan orang asing. Amor Fati akan membawa lu ke arah sana, menjadi pribadi yang solid secara mental dan finansial. Lu tidak butuh pengakuan bahwa lu sultan, karena lu tahu di dalam diri lu adalah penguasa atas nasib lu sendiri. Itulah bentuk kemerdekaan finansial dan mental yang paling hakiki. Banyak orang yang akhirnya bangkrut hanya karena mencoba mempertahankan citra diri yang sudah terlanjur tinggi di mata publik. Jangan sampai lu menjadi salah satu dari mereka yang tenggelam dalam hutang demi menjaga gengsi yang sudah tidak masuk akal. Amor Fati memberi lu keberanian untuk turun gaya jika memang keadaan menuntut demikian, tanpa merasa malu sedikit pun. Malu adalah beban bagi orang miskin yang ingin terlihat kaya. Tapi bagi orang bijak, kejujuran adalah aset yang paling berharga. Lebih baik terlihat sederhana tapi punya dana darurat daripada terlihat mewah tapi dikejar-kejar penagih. Sebagai penutup, tantang diri lu untuk berhenti memposting apapun yang bertujuan hanya untuk pamer selama 30 hari ke depan. Rasakan bagaimana rasanya hidup hanya untuk diri lu sendiri dan orang-orang yang benar-benar lu sayangi di dunia nyata. Praktikan Amor Fati setiap kali lu merasa iri atau rendah diri saat melihat kesuksesan orang lain yang tampak berkilau.
Katakan pada diri lu sendiri, ini adalah nasibku, dan aku mencintainya karena ini adalah jalanku menuju kedewasaan. Lu akan terkejut betapa damainya hidup lu saat lu tidak lagi merasa perlu bersaing dengan bayangan. Gua Mestik, dan gua ingin lu pulang hari ini dengan satu pemikiran. Nasib lu bukan untuk dikeluhkan, apalagi untuk ditutupi dengan kebohongan digital. Cintai setiap retakan, setiap perjuangan, dan setiap kemenangan kecil yang lu raih dengan jujur tanpa perlu pura-pura jadi sultan. Masa depan lu tidak ditentukan oleh berapa banyak orang yang mengagmiri lu di media sosial, tapi oleh seberapa besar lu menghargai diri lu sendiri. Tutup aplikasi sosmed lu, hadapi kenyataan lu, dan mulailah mencintai nasib lu apa adanya. Sampai jumpa di naskah berikutnya, di mana kita akan terus membedah logika finansial yang dingin namun jujur.